Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati kita pada malam hari ini semuanya. Shalom, shalom. Aku syukur kepada Tuhan karena kasih rahmat dan anugerahnya. Pada malam hari ini kita mau beribadah kembali dalam ibadah pendalaman kitab. Semoga anugerah Tuhan dan mari akan tenangkan hati kita, jiwa dan roh kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah, untuk diterangi, bahkan dimotivasi, dituntun dalam firman pengajaran yang terus mengirim kita kepada kesempurnaan. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Silakan baca saja. Firman Tuhan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandangnya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Puji Tuhan. Apa yang diberkati oleh Tuhan, tema yang sama di dalam Mazmur pasal 32, yaitu kebahagiaan sejati. Banyak orang di dunia ini saudara ingin mendapatkan kebahagiaan sejati, sehingga mereka melakukan banyak cara. Mereka melakukan banyak cara untuk menemukan kebahagiaan itu sendiri, tetapi mereka tidak temukan kebahagiaan sejati, saudara. Ada banyak orang ketika mereka ingin mendapatkan kebahagiaan sejati lewat mereka mengumpulkan harta benda, sehingga mereka sampai saudara yaitu lupa makan, lupa istirahat, oleh karena ingin mencari harta kekayaan. Tetapi setelah menemukan kekayaan, toh juga tidak mendapatkan kebahagiaan sejati. Banyak juga orang saudara, mungkin dia berkata, kalau dengan saya mendapatkan jabatan, kehormatan, gelar, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi itu juga tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Sebab harta di dunia, kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya, itu hanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, yang sementara akan sirna. Seiring berjalannya waktu, seiring berputarnya yaitu roda kehidupan, seiring begitu juga kebahagiaan dunia perlahan-lahan akan surut dan tidak berguna lagi. Tapi kebahagiaan yang kita temukan di dalam Tuhan itu bersifat kekal. Ada saudara. Ketika kita menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, maka hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita bersukacita. Dengan baik-baik ukuran ketenangan hati, bukan karena punya segalanya, tapi ukuran ketenangan hati ketika Kristus sudah tinggal di dalam hati kita. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, seperti Mazmur Daud berkata pasal 62 ayat yang kedua dan yang ketiga berkata, silakan. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini satu kesaksian dan pengakuan seorang raja yang dahsyat dipakai Tuhan dengan serta pelayanan luar biasa, yaitu Daud. Tapi dia berkata saudara bahwa hatinya tenang, hatinya bahagia. Dia menemukan kebahagiaan sejati itu ketika dia dekat dengan Tuhan.
Teruskan. Daripadanya lah keselamatanku. Daripada Tuhan datang keselamatan kita. Ya. Teruskan. Ketiga, hanya dialah gunung batuku. Dia gunung batu Dan keselamatanku. Keselamatanku. Kota bentengku. Teruskan. Aku tidak akan goyah. Inilah yang dicari oleh Daud. Di sini kita melihat Daud seorang raja, dan kita sudah tahu seorang raja kalau berbicara soal fasilitas tidak diragukan lagi, saudara. Bicara soal kehormatan tidak diragukan lagi. Dia adalah orang nomor satu di bangsa Israel. Bicara soal yaitu pengawal tidak diragukan lagi, saudara, karena dia adalah seorang raja. Tetapi dengan baik-baik Daud berkata, kebahagiaan sejati hanya dia temukan ketika dia dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebahagiaan sejati itu kita temukan ketika kita sudah tiba di dalam Kristus. Pastikan hari-hari ini kita sudah tiba di dalam Kristus, maka kita menemukan kebahagiaan sejati itu. Ketika kita sudah menemukan kebahagiaan sejati, itu tidak akan pernah semu lagi, saudara. Dan kebahagiaan sejati tidak lagi bisa diukur dengan nilai dunia apapun. Haleluya. Haleluya. Dan kebahagiaan sejati itu tidak bisa dibeli dengan harta. Tetapi hanya diberikan oleh Tuhan. Seperti ada dengan kita damai sejahtera, sungguh berharga tidak seperti dunia sediakan. Damai sejahtera melampaui akalku. Terima kasih Yesus memberani. Kebahagiaan yang memberikan kepada kita melebihi nalar kita, melebihi pikiran kita. Maka ini yang perlu kita cari di akhir-akhir zaman. Dengar baik-baik, yang direbut oleh setan di akhir zaman ini adalah ketenangan hati dan sejahtera, kebahagiaan sejati. Kalau sudah direbut setan itu dalam hidup kita, maka tidak ada lagi ketenangan hidup kita. Maka jangan sampai saudara iblis merebut dan sejahtera dalam hati kita. Jangan sampai iblis merebut kebahagiaan itu dalam hidup kita. Lalu proses apa yang kita lakukan, saudara, supaya kebahagiaan sejati itu tetap tinggal dalam hidup kita, supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari kita dengarkan baik-baik agar kita mengerti bersama-sama. Yang pertama adalah berdoa. Amin. Silakan ayat yang ke-6 Mazmur 32 ayat yang ke-6. Inilah firman Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Daud mengajari kita, mendidik kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati itu, saudara. Yang diperlukan satu, banyak berdoa. Tidak ada cara lain, saudara, yang kita lakukan selain banyak berdoa.
ayat 15. Silakan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Teruskan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatan kita. Dengan kita tenang berdoa. Tenang itu yang dimaksud berdoa. Bukan tenang-tenang di rumah saudara lipat tangan atau tidur-tiduran. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah ketika kita tenang, berdiam diri, maka keselamatan datang. Amin. Maka kekuatan kita akan muncul. Kita banyak berdoa dengan zaman Yesus. Kita banyak berdoa. Ya. Sebab dalam berdoa Allah akan berdoa. Maka dalam berdoa Tuhan mengubah segala sesuatu. Seperti adanya kita doa Tuhan bila didoakan dengan yakin bersama saya dia doanya lagi dari iman berkuasa yang sudah ada di benak manusia yang menjadi ini. Tapi kita kata Rasul Paulus kepada Timotius, tapi kamu hanya manusia Allah. Amin. Kita adalah manusia Allah. Manusia Allah itu adalah manusia rohani yang telah ditebus dari dosa, yang telah dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Amin. Manusia Allah jauh hilang semuanya itu. Silakan 1 Timotius. Silakan dibaca 1 Timotius. Inilah firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 11. Ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, Tapi engkau hai manusia Allah, terus jauhilah semuanya itu. jauhi perilaku-perilaku dunia, perilaku orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jauhi itu. Jangan kompromi dengan mereka. Amin. Haleluya. Jangan kompromi dengan mereka. Sekalipun kita ada di tengah-tengah mereka, tetapi jangan kompromi dengan mereka. Alkitab berkata, lihatlah, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan izinkan itu, saudara, berarti Tuhan sedang mengutus kita di tengah-tengah serigala. Lalu apa kata Yesus kepada murid-murid dan kepada kita juga, hendaklah kamu jadi seperti ular, terus seperti merpati. Bukan cerdik seperti merpati, terus seperti ular. Bukan.
Nggak ada udah itu sudah. Ya cerdik. Ya. Yang tulus itu nggak ada. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita perbanyak berdoa. Tidak ada senjata kita selain daripada berdoa. Haleluya. Senjata kita hanya berdoa. Amin saudara. Amin. Apa dari itu Bapak Ibu berkati Tuhan. Senjata kita hanya berdoa. Karena setiap ada yang bermasalah, hanya kita dalam senjata kita sendiri banyak berdoa. Ketika kita sudah berdoa, maka Tuhan akan buka pikiran kita. Amin. Ketika kita sudah berdoa, maka Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan petunjuk, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup kita. Tetapi alangkah malangnya ketika seseorang sudah punya masalah, tapi tidak berdoa, berarti tidak mau minta jalan keluar. Sementara kita berkata dalam persoalan Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Maka ayo kita banyak berdoa. Amin saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, silakan. Karena firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa saudara? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Tadi kita sudah bahas, sudah membaca sebentar ayat 6, yaitu Mazmur 32 lagi. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Kata saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah patuh, taat, sungguh-sungguh dalam beriman, suci atau benar. Jadi berdoa itu kepada Tuhan, doa yang berkenan kepada Allah, didasari dengan satu kesungguhan hati. Amin. Satu kesungguhan hati. Maka ketika kita berdoa, mari lakukan dengan kesungguhan hati. Maka 1 Petrus tadi berkata, kuasailah diri dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini bisa terjadi ketika kita melakukan dengan kesungguhan hati. Tanpa sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Nanti kita berdoa tapi tidak melayang-layang. Akhirnya hilang dari tengah jalan doa kita, tidak terarah. Doa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak terarah. Maka berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Kesungguhan hati. Berikutnya, doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang disertai dalam kebenaran. Amin. Doa yang disertai dalam kebenaran. Maka 1 Petrus berkata, kuasailah dirimu. Ini berbicara kebenaran. Bagaimana kita bisa berdoa dalam kebenaran ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa menguasai emosi, tidak bisa menguasai hati, tidak bisa menguasai pikiran, tidak bisa mengendalikan hidup kita, maka susah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka ini yang perlu kita kuasai supaya kita bisa berdoa, agar kita bisa melakukan doa dalam kebenaran. Dan doa yang berkenan kepada Tuhan yang terakhir adalah
disertai dengan kesetiaan dan ketaatan. Amin. Artinya berdoa dengan setia dan taat. Maka untuk yang pertama saudara, Mazmur 32 ayat yang pertama. Apa hasilnya? Silakan. Firman Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu Ya. selagi engkau dapat ditemui. Selagi engkau dapat ditemui. Teruskan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Iya. itu tidak melandanya. Dengar baik-baik. Nuh saudara tidak dilanda oleh banjir besar yaitu air bah. Oleh karena Nuh banyak berdoa. Amin. Dan disertai dengan ketaatan. Sehingga doanya berkuasa. Malam hari ini juga, ketika kita banyak berdoa, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kuasai dirimu, kuasai pikiranmu, kuasai hatimu, supaya kita berdoa dengan dalam kebenaran, maka kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Jadi kita tidak dilanda oleh malapetaka apapun. Amin. Hal yang kedua kita lakukan saudara, proses yang kedua supaya kita menemukan kebahagiaan sejati adalah berserah sepenuhnya. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, engkaulah persembunyian bagiku Engkaulah persembunyianku, terus terhadap kesesakan engkau menjaga aku. terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Terus Engkau mengelilingi aku ya, sehingga aku luput dan bersorak. puji Tuhan. Haleluya. Ini berbicara berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kesesakan berserah kepada Tuhan. Sebab Dia adalah tempat persembunyian kita. Seringkali manusia sudah berdoa tapi tidak berserah. Maka langkah kedua tidak kalah pentingnya saudara. Setelah kita berdoa, maka langkah yang kedua adalah berserah. Ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan tadi seringkali orang sudah berdoa tapi tidak berserah? Dia berdoa kepada Tuhan, dia menyampaikan kepada Tuhan segala pergumulannya lewat berdoa. Selesai berdoa, dia cari lagi alternatif lain, dia cari lagi solusi yang lain. Dia tidak menunggu jawaban dari Tuhan atas doanya. Itu berarti dia belum berserah. Banyak orang seperti itu saudara. Setelah dia berdoa tapi tidak menunggu jawaban dari Allah, dia tidak berserah sepenuhnya. Kemarin saya menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa penyerahan sepenuhnya adalah dibutuhkan totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pasrah dan berserah. Pasrah dan berserah artinya mengakui keterbatasan kita, mengakui ketidakmampuan kita, maka kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu kita tidak mampu menanggung persoalan, kita tahu kita tidak mampu menanggung segala penderitaan, makanya kita berserah kepada Tuhan. Maka dia berjawab berserah. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 kita disampaikan, serahkan segala kehidupan. Silakan. Dengan firman Tuhan,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ya, sebab Ia yang memelihara kamu. sebab Dia yang memelihara. Yakini bahwa Tuhan yang memelihara kita. Maka serahkan pergumulanmu, persoalanmu, masa depanmu, serahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menentukan apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak. Sehingga saudara, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, kita tidak dihantui oleh persoalan, kita tidak dihantui lagi masalah. Amin. Karena kita sudah tahu kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, ngapain lagi kita saudara memikirkan masalah? Biarlah Tuhan yang memikirkan. Tunggu aja jawaban dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan, itulah kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan jiwa bersama Tuhan Yesus memberkati kita. Berbahagia kita mendengarkan firman Allah, tetapi siapa yang melakukannya mendapatkan hidup.